Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut pada part 8 studi kelayakan bisnis. Di sini kita akan membahas mengenai aspek manajemen dan organisasi. Meskipun aspek manajemen dan organisasi ini sudah kita sering bahas mungkin di ilmu manajemen dasar ya, tapi kita akan coba untuk aplikasikan di studi kelayakan bisnis. Terkait dengan manajemen sistem, jadi dalam manajemen sistem itu kita mengetahui ilmu dasar manajemen itu pasti ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Di mana POAC ini akan bermuara pada satu tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi dimanifestkan untuk mewujudkan tujuan daripada organisasi. Lanjut, kita dalam manajemen proyek ya. Pertama itu kita pasti harus merencanakan dulu. Semuanya direncanakan dengan detail sekali dan rencana-rencana yang kita akan kerjakan itu pasti akan bermuara untuk mencapai tujuan atau target daripada perusahaan. Kemudian tentunya perencanaan itu tidak akan menjadi sebuah hal yang menarik atau menjadi sebuah karya apabila perencanaan itu tidak dilaksanakan. Sehingga sangat penting sekali yang namanya actuating. Jadi action di sini adalah hal yang penting. Perencanaan tanpa action bukan apa-apa. Dan dalam perencanaan tersebut yang diaplikasikan menjadi sebuah action atau pelaksanaan, perlu dilakukan pengawasan pada pembangunan sebuah proyek tersebut. Jelas pengawasan ini sangat penting. Kenapa? Karena kita bekerja tidak hanya dengan satu atau dua orang saja. Pekerjaan atau membangun sebuah proyek itu membutuhkan banyak stakeholder dan partner-partner. Sehingga dalam pengerjaannya kita wajib untuk mengawasi prosesnya, step by stepnya dan rencana-rencana tersebut apakah benar pengaplikasiannya di lapangan. Nah, seperti itu. Itu salah satu yang patut untuk digarisbawahi ya, bahwa pengawasan pembangunan sebuah proyek itu merupakan hal yang vital, yang wajib untuk kita laksanakan dan evaluasi secara detail. Lanjut ya, ini dalam tahapan manajemen proyek ya. Dalam tahapan manajemen proyek, tahapan pertama itu pasti perencanaan proyek ya, dimana kita harus menentukan tujuannya apa gitu ya. Pasti ujung-ujungnya adalah untuk mewujudkan target atau tujuan daripada perusahaan, tujuan besar dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian kita harus mampu mendefinisikan proyek itu sendiri. Nah, kita harus mendefinisikan proyek ini seperti apa, untuk apa, dasarnya kenapa. Nah, kemudian kita juga harus mencantumkan atau merincikan langkah utama yang akan dikerjakan. Jadi langkah-langkahnya apa dalam perencanaan tersebut. Kemudian pasti harus ada jadwal waktu untuk penyelesaiannya. Jadi ada time schedule ya dalam hal ini. Kemudian ada analisis biaya dan manfaatnya. Nah, kenapa kita harus menganalisis biaya ya, supaya kita dalam merencanakan sebuah proyek juga harus merencanakan sebuah biaya. Nah, apabila dalam pembiayaan tersebut terlalu besar, nah di situ karena masih dalam perencanaan kita dapat mengevaluasi, dapat didiskusikan lagi di situ. Dan apakah memang manfaatnya besar atau tidak. Nah, itu nanti kita evaluasi sesuai dengan asas kemanfaatan dan juga sesuai dengan investasi yang sudah yang akan ditanamkan seperti itu. Kemudian uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Jadi kita juga harus mereng-reng atau merinci ya gitu. Tenaga kerjanya siapa? Di sini speknya siapa?
dan tenaga ahlinya siapa. Dan di situ memang wajib kita untuk merincikan proyek itu, walaupun kan belum direalisasikan, masih dalam proyek ya, perencanaan, tapi itu memang harus detail seperti itu. Karena sudah direncanakan, maka harus kita jadwalkan proyek tersebut. Jadi kalau kita tidak menjadwalkan, kita bisa molor ya, sesuai sehingga tidak mencapai target atau under target nanti kalau kita tidak lakukan penjadwalan. Jadi ini kapan termin pertama ini kuartal pertama kita harus melakukan apa saja, goalnya apa saja. Nah itu memang harus dirinci gitu. Pertama, menggambarkan hubungan dari setiap aktivitas dari keseluruhan proyek. Ya, jadi runutannya itu apa dulu, yang dikerjakan apa dulu. Kemudian mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan. Nah ini yang saya sebutkan. Jadi kita melakukan apa dulu gitu ya. Yang menjadi dasar landasannya apa dulu, kita kerjakan dulu. Memperkirakan waktu biaya yang realistis untuk aktivitas. Jadi kita juga sudah ada perincian biaya dan aktivitas apa yang dikerjakan, dan itu harus realistis ya, tidak dibesar-besarkan, tidak digelembung-gelembungkan biayanya. Membantu penggunaan orang, waktu, dan sumber daya peralatan yang lebih baik dengan mengidentifikasi jalur kritis dan kemacetan dalam proyek. Jadi kita dalam penjadwalan proyek kita juga harus mampu untuk membagi sumber daya tenaga ya, tenaga orangnya, peralatannya, dan juga kita juga tidak boleh egois ya. Jadi kita harus benar-benar membagi tugas-tugas per person gitu. Jangan sampai personnya overload ya, sehingga mereka merasa bebannya terlalu besar seperti itu. Jadi kita benar-benar harus bisa mengidentifikasi. Next di sini adalah ada pengawasan proyek lah. Pengawasan proyek ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memang pengawasan itu penting ya, vital, dimana kita jangan sampai anggota tim kita itu keluar jalur gitu ya, keluar jalur dari apa yang sudah direncanakan dan apa yang ingin dituju. Karena biasanya di lapangan, karena kita tidak bekerja dengan satu atau dua orang saja, jadi ada saja yang keluar dari jalurnya, sehingga itu akan membuat proyek kita akan mundur gitu ya, mundur karena ketidaksesuaian. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena nanti akan tidak sesuai time schedule yang sudah direncanakan di awal, yang di perencanaan proyek tadi, jadwal waktu dan untuk penyelesaiannya. Nah di situ makanya kita harus benar-benar harus memonitor ya, memonitor semua yang ada, sumber daya orangnya, kualitasnya. Jadi jangan sampai nanti proyek kita kualitasnya buruk gitu ya, karena kita tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Oke, dilanjut mengenai manajemen sumber daya manusia di sini ya. Ini merupakan sebuah uraian yang sering kita kerjakan, kita baca, dan kita kerjakan ya. Pertama kita lakukan sebagai orang SDM mungkin, atau HR ya. Jadi kita harus mampu untuk menganalisis jabatan tersebut ya. Jabatan itu apa saja yang dibutuhkan, kemudian kita mengurai jabatan tersebut serta persyaratan-persyaratan untuk mengisi jabatan tersebut gitu. Jadi manajemen sumber daya manusianya akan terbagi menjadi banyak ya tahapan-tahapannya, yaitu perencanaan SDM-nya bagaimana, penarikan karyawannya bagaimana, seleksi, pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, kesehatan dan keselamatan kerja, perencanaan karirnya, hubungan perburuan, rekrutasi organisasi, dan juga riset SDM. Nah, di sini ada pendekatan dalam merencanakan jabatan. Jadi ada pendekatan-pendekatan, bisa kita bilang sebagai cara atau metode bagaimana kita dapat merancang sebuah jabatan. Nah, pendekatan mekanistik yaitu
di mana pekerjaan dibagi tugas kecil-kecil, sederhana, distandarkan, dan dilakukan berulang-ulang. Nah ini ya, mungkin di proyek-proyek yang berbasis produksi ya, produksi kita harus membreakdown kecil-kecil, step by step, uraian pekerjaan karyawannya dari mulai awal hingga akhir. Kenapa? Karena kita tidak bisa membiarkan karyawan tersebut bekerja serabutan ya. Jadi ada hal yang kosong dia masuk, kemudian hal yang dianggap mereka tidak penting, padahal termasuk penting itu tidak dikerjakan. Bisa sampai seperti itu. Makanya kita breakdown kecil-kecil, kita uraikan, kemudian kita bagi tugas. Walaupun sekecil apapun kita bagi tugas. Seperti itu. Kemudian pendekatan faktor manusia, memperhatikan faktor tubuh, baik biologi maupun psikologi si kerja. Jadi mungkin menurut saya secara pribadi ya, pendekatan faktor manusia. Jadi ini kalau di sini memperhatikan faktor tubuh baik biologi maupun psikologi ya. Jadi memang kalau di awal kita harus mampu untuk men-screening ya, men-screening sebuah tenaga kerja. Jadi jangan sampai kita merekrut karyawan-karyawan yang mungkin tidak sesuai budaya kerjanya seperti itu. Sehingga meskipun kita melakukan pendekatan faktor manusia itu ternyata tidak sesuai dengan budaya kerja kita gitu. Jadi memang lini depan kita dalam merekrut karyawan memang benar-benar harus tajam. Kenapa? Ketika kita menyesuaikan, oh ternyata biologis dia seperti ini, kesehatan dia seperti ini kita posisikan di sini. Oh ini psikologis dia itu seperti ini gitu. Dia posisikan di seperti ini. Apabila memang sisi psikologisnya bagus, positif dan memang sesuai dengan budaya kerja, itu tidak masalah. Tapi apabila sudah tidak sesuai, maka lebih baik tidak perlu dipaksakan untuk merancang jabatan yang tidak sesuai atau selaras dengan budaya kerja di perusahaan. Nah, di sini ada pendekatan motivasi, yaitu pengayaan kerja, perluasan kerja, dan rotasi kerja. Jadi, pendekatan motivasi ini mungkin untuk karyawan-karyawan yang sudah capable dan sudah achieve beberapa kali mungkin ya, karena mereka pasti punya sebuah motivasi-motivasi di dalam dirinya, mungkin ingin sekolah lagi S2 atau ingin misal naik jabatan, mungkin pindah project yang lebih menantang. Nah, seperti itu. Ini mungkin pembagiannya memang beda-beda. Jadi mekanistik, pendekatan faktor manusia, dan motivasi ini bisa dikatakan adalah perancangan jabatan, pendekatan dalam perancangan jabatan yang tidak bisa dibanting rata gitu ya. Jadi memang harus kita benar-benar tahu posisi tenaga kerja tersebut. Nah, ada organisasi ya di sini. Jadi kita mungkin sebagai investor atau sebagai partner kerja mungkin ya, kita harus mengetahui organisasi dari sebuah proyek tersebut. Jangan sampai kita tidak mengetahui apa-apa tentang proyek tersebut ya. Jadi dia termasuk organisasi yang mana? Organisasi yang statiskah atau yang dinamiskah atau yang formal gitu ya. Jadi di sini ada beberapa contoh, beberapa aja mungkin bisa digali dengan macam-macam tipe organisasi lainnya bisa dikerjakan ya. Nah ini misal statis ya, wadah atau tempat kerja sama untuk melakukan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian kalau dinamis yaitu suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kalau formal, kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Nah, untuk organisasi untuk generasi yang terbaru ini sangat kompleks ya di sini. Makanya benar-benar bentuk organisasi ini berkembang gitu ya.
berkembang sesuai dengan perubahan teknologi dan zaman. Nah, menurut Mintzberg, elemen umum organisasi itu ada beberapa macamnya di sini ya. Elemen-elemen umumnya pertama the operating core. Jadi operating core pada gambar di sini itu adalah seperti orang-orang yang mengoperasi. Ya. Jadi mereka itu benar-benar melakukan kegiatan mereka untuk menghasilkan produk atau jasa atau layanan seperti itu. Jadi mereka yang sehari-harinya mengoperasikan hal tersebut untuk dapat berjalan. Nah, ini yang namanya operating core. Nah, di sini ada strategic OPEC. Jadi kalau kita ngomong strategik di sini ini merupakan sebuah karyawan atau manajer ya yang lini atas. Jadi strategik OPEC itu mereka itu bertanggung jawab terhadap sebuah proyek ini. Jadi bisa dikatakan strategik OPEC ini seperti manajer operasional ya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan atau kelangsungan sebuah produksi barang atau jasa. Jadi karena levelnya strategik, dia pasti yang menaungi beberapa bidang seperti itu dan yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek tersebut. Kemudian di sini ada middle line. Jadi posisi middle line ini seperti manajer menengah ya. Jadi manajer menengah itu mereka itu nanti akan menghubungkan antara strategic OPEC atau manajer utama dengan operating karyawan. Jadi menghubungkan dia karena di tengah-tengah dia menghubungkan antara manajer utama dan karyawan yang mengoperasikan jalannya proses produksi produk dan layanan di sini. Nah, untuk masa sekarang middle line ini posisi yang jarang ya sekarang ya. Kenapa? Karena perubahan teknologi dan juga perubahan budaya dan generasi. Jadi ada yang menyukai sebuah keterbukaan. Jadi hubungan langsung. Jadi strategic OPEC ini manajer utama langsung berhubungan dengan operating core atau karyawan-karyawan yang melaksanakan kegiatan operasional setiap hari. Jadi mereka itu langsung berhubungan dengan manajer utamanya, seperti itu. Kemudian ada elemen lainnya yaitu the technostructure ya. Jadi di sini itu organisasi atau perusahaan itu punya seorang analis. Di mana analis ini mereka kerjanya yaitu menganalisis sebuah kegiatan atau menganalisis sebuah proyek ya. Jadi memang tugasnya adalah istilahnya itu menilai proyek yang akan dikerjakan atau yang sedang dikerjakan supaya tidak keluar dari ranahnya seperti itu. Jadi dia yang menganalisis kegiatan, bukan maksudnya itu supervisor, bukan. Jadi di sini memang ada orang-orang yang analis. Jadi analis ini ketika mempelajari sebuah proyek, dia itu akan berpikir apakah ini akan selaras dengan tujuan perusahaan atau tidak, ataukah ini efektif atau efisien bagi perusahaan atau tidak. Nah, nanti oleh technostructure ini, pihak technostructure ini yang akan mengembalikan lagi, ya, mengembalikan atau meluruskan jalannya sebuah proyek. Nah, di sini ini yang fungsinya technostructure. Sedangkan the support staff yaitu karyawan biasa ya sebagai supporting aja. Jadi dia bisa dikatakan lini bawah yang tidak langsung berhubungan dengan manajer utama. Jadi mereka pelaksananya aja di situ. Itu namanya the support staff. Nah, ini contoh sebuah
desain ya, desain organisasi, bisa dikatakan desain, struktur organisasi juga bisa. Nah, ini contoh. Nah, ini sebuah contoh aja, tidak perlu tidak perlu dibuat sebagai sesuatu yang saklek, karena kita membuat struktur organisasi itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan lingkungan tempat kerja kita, sesuai kebutuhan aja intinya gitu. Jadi tidak perlu sama dengan ini, tidak masalah gitu ya.